Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Pagi hari sebelum gue mulai aktivitas kerja. Ntar gue geser dikit kameranya, sorry ya. Oke, ya sebelum gue mulai aktivitas kerja, gue ingin ngobrol ringan, yaitu membahas tentang komentar Eric Bailly di salah satu interview. Tapi sebelum membahas tentang itu, gue ingin artikan ya kan beberapa poin penting dan gue kasih pendapat, opini subjektif gue yang ringan amatiran. Sebelum itu gue ingin memberikan kabar juga ini tentang Bryan Brobbey. Yang tentu saja Bryan Brobbey ini pemain muda ya, pemain muda Ajax, striker yang dari musim lalu sudah memperkuat Ajax, tapi musim lalu sebagai pinjaman, tapi musim ini ditransfer secara resmi. Dia ini di ESPN Belanda ini mengatakan kalau Erik ten Hag ini mengirim pesan ya, memberikan ucapan selamat, dan dia juga mengatakan kalau Erik ten Hag ini ingin mengambil Bryan Brobbey ke Manchester United. Ya, jadi ternyata kabar yang sempat juga gue beritakan di Football United tentang minatnya Erik ten Hag atau minatnya Manchester United atas rekomendasi Erik ten Hag ke Bryan Brobbey, striker muda dari Ajax, ini ternyata betul. Tapi Bryan Brobbey mengatakan, saya belum selesai di Ajax, saya ingin menunjukkan sesuatu di sini. Ini ternyata komitmen dari Bryan Brobbey, dan menurut gue komitmen-komitmen seperti inilah yang luar biasa, karena tentu saja ketika tawaran dari klub sebesar Manchester United datang, ini kan merupakan sesuatu yang sangat menarik, sangat-sangat menarik bagi pemain sepak bola. Ini ringan amatiran ala gue, sehingga banyak yang berpikir diambil. Kenapa? Karena tawaran atau kesempatan belum tentu ya, bukan tidak akan, tapi belum tentu datang dua kali. Dan ternyata Bryan Brobbey justru sebaliknya, dia memutuskan sesuatu yang juga menurut gue luar biasa untuk memilih di Ajax, bermain di Liga Belanda, dan ingin menunjukkan sesuatu. Jadi dia mengambil resiko apa itu adalah kesempatan yang mungkin belum tentu datang lagi, tapi tentu saja kesempatan tersebut bisa dia create atau diciptakan sendiri. Maksud gue begini, kalau dia bisa tampil konsisten dengan Ajax dan juga di tim nasional Belanda ya bukan tidak mungkin tawaran-tawaran besar akan datang untuk Bryan Brobbey. Tapi kesimpulannya adalah Bryan Brobbey memang betul diminati oleh Erik ten Hag dan sempat ingin dibawa ke Manchester United. Yang menarik juga adalah Bryan Brobbey ini ditanyakan klub mana yang dia inginkan atau dia harapkan untuk bermain satu hari nanti. Jawabannya tegas, Manchester United. Jadi Bryan Brobbey ini, gue pikir dia ada obsesi, ada keinginan untuk suatu hari nanti memperkuat Manchester United, tapi dia betul-betul mengatur, dia tidak terburu-buru. Ini juga mengingatkan gue dengan seorang Cody Gakpo ya, Cody Gakpo yang juga walaupun masih muda, tapi dia memiliki rencana yang menurut gue cukup bagus, tidak terburu-buru ya, artinya pindah dari Liga Belanda ke Liga Premier Inggris. Dia betul-betul pindah itu ke klub yang tepat menurut dia ya, dan juga di saat yang tepat menurut dia juga. Jadi ini merupakan sekali lagi sih bentuk dalam tanda kutip kedewasaan dari pemain-pemain tersebut. Oke, langsung aja sekarang gua ingin bahas tentang Eric Bailly. Sumbernya gua ambil dari United District ya. Eric Bailly gua akan artikan dulu, nanti gua kasih opini seperti biasa. Manchester United harusnya menghindari untuk memfavoritkan pemain yang berasal dari Inggris ya, dan memberikan semua orang kesempatan. Klub harusnya membuat seperti kayak kompetisi di dressing room. Saya selalu memiliki impresi kalau pemain Inggris ini lebih difavoritkan di Manchester United, artinya dianak emaskan, mungkin demikian ya. Ini menurut Eric Bailly. Ditambahkan juga ini ini tidak terjadi di Chelsea atau klub Premier League yang lainnya. Beberapa bahkan ini akan membuat kurang lebih kayak memperlemah tim ya. Tapi untungnya Erik ten Hag ini punya banyak karakter, dan saya harapkan dia bisa merubah itu. Wow.
Saya bertemu dengan Erik ten Hag di akhir musim lalu ketika dia menandatangani kontraknya. Artinya ketika Erik ten Hag ini menandatangani kontraknya sebagai manajer Manchester United ya. Pada saat itu saya sedang mempersiapkan tas saya karena saya sebenarnya ingin meninggalkan klub ya. Tapi Erik ten Hag mengatakan kepada saya kalau dia ingin saya supaya stay, saya supaya tinggal. Karena dia akan memberikan semua pemain itu menit bermain. Saya setuju untuk melakukan tour dengan Manchester United dan dia betul-betul membuktikan ucapannya. Tapi saya tidak ingin bermain kadang-kadang. Dia ingin bermain lebih sering ternyata Eric Bailly. Saya ingin bermain setiap minggu dan menjadi bagian yang penting, kurang lebih demikian. Ditambahkan juga saya punya waktu atau ya masa-masa baik di Manchester United dan juga memenangkan beberapa gelar. Saya memainkan beberapa pertandingan penting dan kadang-kadang saya juga terpilih menjadi man of the match. Saya pikir itu yang terjadi ketika saya memperoleh kesempatan. Saya hanya kurang konsisten. Waktu saya di Manchester United sangat baik ya. Saya punya kesempatan untuk memenangkan trofi-trofi. Mereka juga sudah progres, artinya ada berkembang ya, progres, memiliki perkembangan bagus di beberapa level. Dan saya ucapkan ya good luck ya, atau semoga berhasil bagi Manchester United. Ya, Eric Bailly yang sekarang ini tidak lagi memperkuat Manchester United pastinya di musim ini. Dia memberikan komentar seperti itu bahwa ya ada pemain Inggris lebih diutamakan dan lain-lain. Ini bagaimana menurut gua? Kalau melihat memang Manchester United ini ada pemain-pemain Inggris ya yang diutamakan di sana, seperti kayak Harry Maguire, Luke Shaw, yang musim lalu tentu saja ini tidak menunjukkan performa yang baik ya, terutama Harry Maguire. Tentu saja bagi seorang manajer ketika datang ke klub, sebut saja Ole Gunnar Solskjaer, yang di masa kepemimpinannya kan menjadi kapten Harry Maguire, dan ketika itu kan Harry Maguire kalau menurut gue dengan amatiran penampilannya tidak sejeblok musim lalu. Musim lalu betul-betul sangat jeblok, sangat buruk, tapi musim-musim sebelumnya dia tidak seperti itu. Memang ada beberapa pertandingan dia bermain jelek, bermain buruk, tapi ada juga beberapa kesempatan dia bermain sangat baik. Ini menurut gue ya, paling tidak 2 musim lalu atau 3 musim lalu. Luke Shaw pun juga demikian, sehingga kedua pemain ini akhirnya mampu dipanggil ke tim nasional Inggris. Jadon Sancho musim lalu pemain Inggris yang mungkin tidak tampil cukup impresif, tapi jangan lupa dia didatangkan dengan harga mahal, karena menurut gue ini juga akan menjadi pengaruh ke manajer ya yang mendatangkan, terutama atau di masa ketika pemain tersebut datang ada tuntutan mungkin dalam tanda kutip dari manajemen. Ini yang terjadi musim sebelumnya kan, di mana sudah didatangkan mahal ya, tentu saja investasi itu ingin diimbangi juga dengan paling tidak diberikan menit bermain yang tinggi, yang banyak. Kalau menurut gue ringan amatiran, gue setuju dan tidak setuju dengan pendapat Eric Bailly, karena tentu saja sang manajer punya pertimbangan tertentu ya, baik itu dari sisi taktikal maupun dari sisi non taktikal. Jadi tidak serta-merta hanya karena Liga Inggris saja atau pemain dari Inggris saja lalu itu yang dijadikan alasan utama. Ini sekali lagi ini ringan amatiran ala gua, karena juga harus dilihat bagaimana kedalaman skuad. Oke, ketika pemain-pemain yang dikatakanlah dari Inggris itu tidak bermain bagus ya, ketika gantinya juga tidak memiliki kemampuan yang lebih baik, dinilai tidak memiliki kemampuan yang lebih baik, tentu saja kan manajer akhirnya mempertimbangkan juga ada pemikiran lain. Karena intinya manajer itu ingin supaya timnya meraih hasil yang bagus, meraih hasil yang positif, bermain bagus juga. Itu kan bukan siapa yang main dulu, enggak, tapi tujuannya itu dulu. Baru setelah tujuan itu dia untuk meraihnya, maka pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang menurut sang manajer bisa memenuhi keinginannya ya, mengimplementasikan strategi, sistem dan lain-lain sehingga tim bisa bermain baik, tim bisa memperoleh kemenangan. Kan begitu nih ringan amatiran ala gue. Jadi menurut gue ya setuju tidak setuju sih dengan pendapat seorang Eric Bailly kalau
manajer sebelumnya dari Manchester United, baik itu mungkin dia datangkan zamannya Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, maupun juga Ralf Rangnick. Mungkin yang disinggung Harry Maguire itu bisa saja karena posisinya head to head dengan Eric Bailly. Tapi ada juga pemain Inggris lainnya, katakanlah Phil Jones, yang juga tidak mendapatkan kesempatan walaupun kontraknya diperpanjang kan pada saat itu. Jadi menurut gue ya makanya gue sepakat dan tidak sepakat, artinya 50-50. Mengenai Eric Bailly sendiri, memang selama pre-season dia menunjukkan penampilan yang cukup baik ya. Secara keseluruhan ketika dia dimainkan dia tampil cukup solid, bahkan beberapa kali dia mampu memberikan kontribusi ke gol bagi Manchester United ketika melakukan transisi. Dia overlap dengan cukup cerdik, dengan cukup tepat, cukup akurat. Tapi jangan lupa di musim-musim sebelumnya ketika dia bermain, dia ini sangat, menurut gue ya, sekali lagi ini pendapat ringan amatiran subjektifnya gue, dia sangat kurang konsisten. Ada di satu momentum atau satu pertandingan dia main sangat baik banget ya, tapi di pertandingan lainnya dia tampil ceroboh sehingga membahayakan gawang sendiri. Ini kan menurut gue juga sering terjadi. Sementara menurut gue idealnya pemain belakang ini adalah sama seperti kiper. Kita tidak bisa hanya melihat ketika dia bermain bagus saja, lalu ketika bermain tidak bagus tetap, ya enggak. Konsistensi kan itu yang dibutuhkan, karena posisinya sangat vital di lini belakang. Kalau tim kebobolan karena lini belakang yang jelek ataupun kiper yang jelek, ya menurut gue ini sangat disayangkan begitu ya. Bahkan bisa akibatnya seperti kayak musim lalu lah, katakanlah pemain lini belakang cukup sering melakukan kesalahan sehingga tim harus membayar dengan kebobolan-kebobolan yang akhirnya tim tidak bisa memperoleh hasil yang positif. Nah menurut gue hal demikian ini kan harus dihindari. Jadi sekali lagi gue sih melihat keputusan manajer-manajer sebelumnya, maaf ini ya kalau agak suaranya, mudah-mudahan dead cat-nya lagi-lagi bisa bekerja dengan baik, ini anginnya agak kenceng. Balik lagi ke Eric Bailly, ya, dia memang sangat kurang konsisten. Belum lagi ada masalah fisik yang juga cukup sering melanda Eric Bailly. Dia cukup sering absen karena cedera. Hal-hal demikian ini kan juga harus diperhatikan oleh manajer, sehingga ketika dia mencari ganti dari Eric Bailly ya, ketika dia cedera katakanlah, lalu pemain pengganti ini ternyata bermain cukup bagus, lalu Eric Bailly sembuh, kan tidak serta-merta akan diganti. Banyak juga manajer yang sudah berpikir oke, ini sudah lebih nyetel, lebih stabil, ini saja yang dimainkan. Itu kan bisa juga, sekali lagi ya, ini asumsi ringan amatiran ala gua. Belum lagi faktor di lapangan latihan, apakah dia juga bisa menunjukkan konsistensi dari permainan yang bagus, yang sesuai keinginan sang manajer di Carrington. Ini kan juga tanda tanya menurut gua. Tapi yang jelas dari yang dikatakan bahwa Erik ten Hag ini fair, ya menurut gue nih sisi positif dari Erik ten Hag, di mana dia juga ingin melihat semua pemain di Manchester United. Walaupun menurut gue juga cukup kaget ternyata Eric Bailly ingin supaya menjadi bagian penting, artinya dia ingin menjadi bagian tim secara reguler, menjadi andalan, menjadi bagian yang ya penting itu tadi di tim. Yang ternyata Erik ten Hag punya rencana yang lain. Sekalipun Erik ten Hag juga sudah memberi kesempatan bagi Eric Bailly. Intinya menurut gue sepakat apa yang dilakukan dengan Erik ten Hag, oleh Erik ten Hag ya, terhadap Eric Bailly ini. Tadinya karena gue berpikir Eric Bailly akan tetap akan tetap menjadi bagian dari Manchester United sebagai penjaga kedalaman skuad, karena tentu saja sekarang ada Lisandro Martinez dan Rafael Varane yang tampil cukup baik ya kan. Sementara Eric Bailly tadinya gue pikir sekali lagi ingin menjaga kedalaman skuad, tapi dengan keinginan Eric Bailly yang main tiap minggu, yang tentu saja ini tidak mungkin karena sulit, ada persaingan di sana, maka dilepasnya Eric Bailly ke klub lain menurut gue ini sekali lagi keputusan yang ringan amatiran ala gue sih, keputusan yang tepat dari seorang Erik ten Hag terhadap Eric Bailly itu tadi. Sekarang tinggal bagaimana Erik ten Hag meningkatkan lagi kapasitas, kemampuan, kualitas dari pemain belakang tim ya, di luar Varane dan juga Lisandro Martinez, utamanya seorang Harry Maguire yang musim lalu tampil cukup jeblok, lalu musim ini juga walaupun di pre-season tampil cukup oke, tapi di 2 pertandingan awal masih tampil buruk, sehingga ya ini harus didorong lagi ya supaya bisa bermain di kapasitas tertinggi. Juga seorang Victor Lindelof. Kenapa? Karena ya kompetisi ini akan semakin ketat jadwalnya,
tidak mungkin tidak melakukan rotasi. Itu suatu hal yang tidak mungkin sekali lagi tanpa rotasi. Tinggal bagaimana ya Erik ten Hag memanfaatkan betul pemain-pemain yang bukan pemain inti, artinya ya bukan Varane dan juga Lisandro Martinez, supaya tren positif dari Manchester United ini tetap terpelihara. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang pendapat atau komentar Erik Bailly. Tadi gue di awal juga sempat membahas tentang Bryan Brobbey ya, cukup menarik juga. Terima kasih sudah menyimak konten kali ini, yang sekali lagi pendapat gue cuman subjektif, ringan, amatiran ala gue juga bukan siapa-siapa, hanya ya menyampaikan dari sudut pandang gue saja. Dan mungkin teman-teman kalau ada sudut pandang lain mengenai berita tadi bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.